Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinsu dan salam Pancasila untuk semua peziarah di Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman, dulur-dulur mau nari Sirahutu dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini kita sudah ada tamu. Ya, ada dari Bapak Ketua Cabang dan juga dari saudara-saudara TNI Polri salah satunya. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari Bapak Ketua Cabang dulu. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Abdus Salam SPD. Ya, saya asli kelahiran Lamongan. Ya, desa saya Desa Tracal, ya, Kecamatan Karanggeneng Lamongan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya dikasih amanah dan tanggung jawab daripada teman-teman IKSP Kerasakti Kabupaten Lamongan menjadi Ketua Cabang IKSP Kerasakti Lamongan. Siap. Terima kasih. Sekarang dari kakak dulu. Iya, nama saya Angga Ladana. Saya dari IKSPI TNI Polri yang bertugas di Polres Lamongan. Asli saya alamat Desa Deket Agung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Cukup. Ya, kayak ada status gitu nggak? Status saya sebagai Wakil Satgas IKSPI Kerasakti. Siap. Baru tahu ya sih. Udah terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau tahu sedikit soal pertama kali Bapak tertarik dengan IKSP Kerasakti itu seperti apa? Cerita singkat saja juga tidak apa-apa. Siap. Ya, jadi nanti kakak juga ya? Iya. sebenarnya awal itu saya tidak tertarik dengan bela diri. Ya. Siap. Nah, terus saya kelas 5. Pada waktu kelas 5 itu saya selalu mau berangkat sekolah itu disuruh ngerjakan PR sama teman-teman, kalau nggak mau dihajar, disuruh bersihin lingkungan sekolah. Berarti dibully gitu? Dibully terus ya. Mau ngelawan, saya nggak berani. Nah, terus waktu itu akhirnya dengan situ saya mempunyai niat ya, ingin ikut bela diri ya. Memang tujuannya biar nanti saya kalau dibuat seperti itu minimal bisa menjaga diri. Terus pada waktu itu juga ada kejadian kakak kelas saya itu ya pakai ruyung. Bermain ruyung. Iya, ya? pakai ruyung. Orangnya kecil. Ya, kalau nggak salah itu namanya Mas Kasduki. Nah, masih ingat insya Allah ya. Jadi dia pakai ruyung ya, akhirnya saya cari-cari informasi ya, ternyata beliaunya itu ikut IKSP Kerasakti ya. Tapi terkenalnya itu Kerasakti gitu aja. Belum IKSP-nya belum tahu ya? Belum tahu ya. Sama dan dulu saya juga hobi lihat film Kerasakti Sunggokong. Sehingga di situ saya sangat tertarik ya. Saya sangat tertarik akhirnya dengan itu akhirnya saya berpamit kepada orang tua ya, ingin ikut latihan Kerasakti ya, karena memang setiap mau sekolah itu dibully terus ya. Sehingga alhamdulillah ya, perjalanan proses ya, latihan setiap hari dikasih bimbingan ya sama pelatih. Kalau ikut bela diri harus bertambah lebih baik, harus tata krama dengan orang tua. Kalau mau berangkat disuruh salaman, disuruh nyium, disuruh ngucapin salam. Akhirnya 1 tahun lebih saya latihan proses itu. Ternyata setelah latihan rasa dendam saya itu hilang. Jadi sudah tidak ingin berkelahi dengan yang tadi bully. Betul. Dan ternyata setelah saya tahu ikut IKSPI Kerasakti ya, teman-teman yang bully saya itu malah menjadi teman akrab ya. Sehingga inilah namanya
menang tanpa ngasorake, tapi tanpa kita berperang Sudah kita menang. menang. Jadi Ini sudah disegani dengan betul sendiri. ya, ini adalah Berarti kelebihan. mungkin itu salah satu kelebihan dari IKS ya. Nah mungkin itu. Jadi yang penasaran tolong ikut. Mungkin ada sesuatu di IKS. Iya, Jadi keuntungannya selama Bapak ikut awal itu salah satunya Memang, sikapnya iya. lebih berubah ke lebih baik ya. Betul. Kayak dendam hilang, Jadi lebih memang sopan dengan orang tua ya. niat itu murni dari diri saya sendiri, karena memang ada niat ingin balas dendam caranya seperti itu. Tetapi karena proses ya, pelatih saya itu namanya Kak Jiroji ya, itu selalu ngasih ya, bergaul dengan yang dewasa. Kalau latihan jangan di tempat umum ya, harus di dalam kamar untuk meratekan. Kalau disuruh orang tua harus mau. Intinya perilaku itu harus dirubah lebih baik. Dan di situ saya mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, karena pesan beliau terakhir itu setelah jadi warga itu hanya satu ya, sering silaturahim, itu saja. Siap. Harus saling silaturahmi Iya. dengan saudara-saudara IKS ya. Betul. Terlebih sesepuh yang Betul katanya sekali. lebih tua dari kita. Itu Iya. setahu saya seperti itu. Memang jadi sebenarnya saya itu nggak kenal ya kerasakti jumlahnya yang sangat luar biasa ya, karena memang saya di desa sangat pelosok dan memang itu untuk pembekalan saya sendiri ya, tetapi saya mengingat pesan daripada pelatih disuruh silaturahim, sehingga dengan silaturahim inilah saya menemukan jati diri di IKS ya. Ternyata Banyak sekali. banyak saudara, ternyata di IKS itu tidak mengenal yang namanya ras, suku maupun agama. Semuanya di sini kita dipertemukan dengan berbagai macam perbedaan. Betul. Jadi Bhinneka Tunggal Ika-nya itu selalu Iya, dijunjung tinggi selalu di IKS. dijunjung tinggi, betul sekali. Oke, siap. Mungkin dari Mas Angga dulu sekarang. Ya, kalau Awal saya tambahan di awal mulanya itu dari dulu waktu kecil masih SD. IKS. SD. Itu Iya. tahun berapa Mas? Tahun 2008. 2008. Siap. 2008 itu sejak itu kan saya suka yang namanya kungfu. Bela Kungfu. diri kungfu, bela diri itu kungfu. Nah, ketika itu saya menginjak kelas 1 SMP, saya ketemu dengan teman-teman baru waktu Iya. pendaftaran SMP itu. Terus sama teman saya itu tadi diajak latihan kerasakti. Awal mulanya juga nggak mau saya. Nggak mau, setelah saya mencoba-nyoba, oh kok ternyata di kerasakti itu gerakannya kok bagus, gerakannya kok ada kungfunya. Berarti sukanya ke gerakannya ya? Iya. Bukan baju. Kan ada tuh kalau di Timor itu ada beberapa siswa saya dulu itu sukanya baju. Suka dari baju, setelah belajar baru tahu oh ternyata jurusnya juga bagus. Kalau Tapi saya lebih dari ke jurus. gerakan, ya. Karena kungfunya. Iya. Setelah itu saya ikut latihan. Pada mulanya juga nggak dikasih restu sama orang tua. Ya. Tapi saya mencoba ikut latihan sampai ketika itu saya waktu latihan dijemput paksa sama orang tua, disuruh pulang, Suruh berhenti. disuruh berhenti. Nah, terus bagaimana ceritanya bisa jadi warga IKS? Habis itu karena saya kepengen menjadi warga, saya latihan itu tadi, ikut latihan lagi tapi di beda-beda tempat. Di tempat A nanti ketahuan, ganti tempat B, ketahuan ganti tempat C gitu. Strategi, lebih Iya. strategis. Makanya jadi polisi ya. Setelah itu Jadi strategis. Setelah itu udah selesai latihan, tinggal berangkat ke pengesahan, berkas sudah siap semua, juga ketahuan juga. Akhirnya nggak jadi pengesahan, batal pengesahan. Itu pas batal itu angkatan berapa ya? kira-kira? Itu angkatan 100, angkatan 100. Ya, 2010-an. Iya. 2010 ya, Pak? Iya. Habis 2010. itu naik ke sekolah SMA, saya ketemu dengan teman baru lagi, kebetulan juga orang Kerasakti, dan dia memotivasi saya Untuk ikut lagi. Iya, memotivasi saya agar ikut Kerasakti lagi.
dan dibantu untuk pengesahannya. Setelah itu saya ikut latihan. Waktu itu latihan di Kedung Pring. Latihan di Kedung Pring. Saya asli Sugio tapi latihan di Kedung Pring. Gara-gara cuma biar nggak tahu sama orang tua. Jadi waktu pengesahan itu. Tapi sekarang orang tua sudah tahu atau belum? Sudah. Jadi waktu pengesahan itu karena juga nggak dapat izin orang tua, saya cuma motivasi saya bagaimana saya harus bisa menjadi warga IKSP Kerasakti. Jadi mulai biaya dan lain-lain itu saya ambilkan dari uang yang buat ujian itu tadi. Waduh. Ini Demi ikut Kerasakti tadi. nekat. Iya. Lah habis itu menginjak ke hari H pengesahan, waktu itu saya ujian sekolah. Ujian kenaikan kelas. Iya, ujian sekolah. Nah, kan juga nggak dapat izin dari orang tua. Saya buat sendiri surat izin, saya kasihkan ke guru. Saya berangkat ke pengesahan. Jadi saya berangkat pengesahan itu pakaian seragam putih abu-abu, Seragam putih bukan abu-abu. pakaian seragam. Ke Madiun. Wah. Saking pengennya Terus ke menjadi sama warga. kota Jamalnya bilang apa ini? Apa? Tapi memang kalau kita berangkat berpakaian biasa ya, Pak? Kalau sekarang pakaian sakral lengkap. Kalau dulu Kalau dulu emang pakaian sakral, cumanya pelatih saya itu kan itu apa melindungi saya biar nggak kerja sama ketahuan gitu juga. ya. Jadi pakaian seragam ke Madiun. artinya itu juga permintaan dari Iya. kakak supaya semuanya aman lah. Iya, yang penting jadi warga dulu Iya. cuma gitu. Nggak mungkin kan pelatih juga nolak. Iya, Iya betul siap. Oke. Baik, sudah. Sudah. Nah kita lanjut ke. Nah kemarin ini kan saya lihat di video itu lagi viral ya kemarin ya berapa bulan yang lalu lah. Itu kan IKSPI sudah masuk ke Kodim. Iya. Kodim 0812 ya. Iya. Nah itu konsepnya bagaimana bisa kok ada jaringan ke sana Pak? Oh, Mungkin Bapak iya. jelaskan sedikit.